Pak Hanif, terima kasih atas respon cepat dari teman-teman Pusat Gempa Bumi Nasional BMKG. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Kami persilahkan Bapak terkait gempa susulan Bapak dan update teman-teman yang ada di lapangan. Terima kasih Mbak Ririn. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, Bapak Deputi, bahwa apa yang terjadi tadi pagi itu merupakan manifestasi dari pelepasan stres bumi, yang mana zona aktif di Nanggung, kemudian Pamijahan, dan di Liuliang itu sudah kita amati sejak 2019, sejak dilakukan penelitian yang sangat mendalam dalam aspek seismisitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan sudah diterbitkan dalam jurnal bergengsi Scopus, dan ini terus kita amati terus. Karena kita memang Jawa Barat itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks, karena Ibu Kepala tadi sudah menyampaikan di situ terdapat sesar Cimandiri, sesar Jampang, sesar Bayah, sesar Tarik, di Pamingkis, yang ini semua dapat rilis waktu-waktu dan belum bisa diprediksi, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, itulah sebuah risiko kita tinggal di kawasan batas lempeng yang implikasinya banyak terdapat sesar aktif ya. Sehingga apa yang kami lakukan tadi, bukti monitoring kami terkait dengan apa yang terjadi di Nanggung, kemudian di Pamijahan dan di Liuliang ini, itu juga kita amati di zona sesar Cugenang dan sekitarnya yang memicu gempa merusak tahun lalu, kemudian juga di daerah sesar Persela. Ini 3 zona yang aktif kita amati, dan alhamdulillah BMKG sudah mendeploy, sudah memasang jaringan seismograf dengan presisi yang tinggi, yang sesuai dengan aktivitas gempa shallow crust atau dangkal ini, dan terbukti kita bisa memonitor gempa-gempa bermagnitudo 1, dan ini menjadi cara kami di dalam monitor sesar aktif, sehingga terjadi peningkatan, itu menjadikan warning kita, akan saya sampaikan kepada masyarakat, kepada BPBD, pemerintah daerah. Ini merupakan kerja bersama untuk kita bisa menanggulangi gempa dan aspek mitigasi, dan khususnya kami monitoring. Namun demikian juga pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi BPBD bagaimana cara menghadapi gempa, seperti yang Ibu Kepala BMKG sampaikan tadi. Itu menjadi penting sekali, karena meskipun kita berada di daerah rawan, jika kita bisa tahu kiat-kiat cara selamatnya dengan bangun bangunan struktur kuat, tahan gempa, kemudian juga kita tahu cara menghindar, menyiapkan rumah kita yang lebih ramah jika terjadi gempa, itu semua bisa menyelamatkan. Kuncinya adalah edukasi yang terus-menerus berkesinambungan, dan itu bisa kita lakukan. BMKG siap mendampingi Bapak Ibu. Di sini ada BMKG Bandung. Sekarang sudah ada BMKG Sukabumi. Kemudian juga ada BMKG Tangerang. Kita semua akan siap melayani masyarakat, stakeholder, juga media di dalam mengupayakan upaya mitigasi, monitoring gempa, dan cara selamatnya. Demikian Mbak Dini, terima kasih. Terima kasih Mohon maaf Pak Daryono. Mohon maaf Pak Daryono dan Mbak Ririn. Barangkali Bapak perlu menambahkan, menjelaskan bahwa saat ini BMKG juga sedang melakukan eksperimen uji coba untuk sistem peringatan dini gempa bumi. Nah, barangkali Bapak bisa menunjukkan sekilas bagaimana hasil uji coba tersebut yang terjadi pagi hari ini, sistem peringatan dini gempa bumi itu dengan kejadian gempa yang baru saja terjadi. Baik, saya Ibu. persilakan ya Pak. Baik, Ibu. Ya. Mohon izin Pak Hanif, Pak Deputi, apakah Bapak bisa men-share, karena ternyata ada permasalahan di media di laptop saya. Sebentar. Ya. Sambil mungkin gini, saya cari dulu Pak. Mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu perlu dijelaskan kepada media bahwa BMKG ini sudah tahun keberapa ya? Tahun
kedua kalau nggak salah ya, sedang melakukan uji coba eksperimen untuk sistem peringatan dini gempa bumi. Konsepnya adalah menggunakan selang waktu datangnya gelombang primer, gempa bumi yang datang gelombang primer itu datangnya awal, tapi tidak menimbulkan guncangan, lalu selang beberapa detik baru datang gelombang sekunder. Itu gelombang yang menimbulkan guncangan. Nah, sehingga dengan Izin Ibu, suaranya tidak jelas Ibu. akan jika waktu gelombang primer dan sekunder tersebut, maka kita bisa mendapatkan kesempatan beberapa detik, ya beberapa detik, bisa sampai 10 detik. Kalau di Jepang itu bisa sampai 10 detik sebelum terjadi guncangan, kita sudah mendapatkan peringatan dini, sehingga waktu 10 detik itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai langkah pengamanan. Misalnya secara otomatis menutup klep-klep gas atau katup-katup aliran zat yang berbahaya, atau juga kita dapat lebih siaga 10 detik sebelum guncangan. Nah, ini hasil eksperimen ini belum final. Aku ada dua. Belum final. Pak Daryono, izin Pak Daryono. Belum final, sehingga kami belum dapat mengoperasikan secara meluas. Namun kami perlu melaporkan hasil pagi hari ini. Nampaknya ada hal yang akan disampaikan oleh Pak Daryono. Monggo Pak Daryono akan menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, itu tayangannya sudah muncul. Dalam akan menyampaikan slide. Mbak Fauzi, tolong saya diberi share untuk share screen. Udah Pak Dar. Yang dari BMKG. Udah Pak Dar. Lihat Mbak Ririn ya. Ada dari 2. Sudah masuk, Sudah, Mas. Oh, nggih. Dari Sudah. tadi itu. Mungkin izin Ibu menambahkan barangkali Ya. sebelum Pak Dar menjelaskan Ibu. Jadi ini adalah aplikasi yang memang sedang kami lakukan riset di internal Deputi Fisika. Memang tadi pagi aplikasi ini berfungsi, Bu. Intinya pada saat aplikasi ini ada di handphone kita semua, itu akan menunjukkan waktu dan jarak dari handphone kita ke sumber gempa. Kebetulan pagi tadi ini tercatat di handphone di sekitaran Kemayoran dengan jarak sekitar 73 km dari pusat gempa, dan dengan jarak 73 Berapa km detik sebelum guncangan, Mas? Betul, ya, Bu. Jadi Munculnya berapa detik sebelum guncangan? 6 detik, Ibu. Jadi kalau di Kemayoran ya, kita merasa 6 detik setelah kejadian gempa itu kan gelombang EZ tercatat di handphone kita sekitar 6 detik. Jadi memang ini sedang kita kembangkan, dan memang kami izin Bapak Ibu dari media massa belum kita rilis secara luas karena memang ini masih tahap riset dan cukup memberikan informasi yang bagi teman-teman di PGT. Barangkali monggo Pak Dar ditambahkan apa yang kita sedang kita lakukan kolaborasi ini. Iya. Maaf, artinya itu saat terjadi gempa yang merambat adalah gelombang primer dan perlu waktu 6 jadi gelombang primer itu sudah tertangkap oleh sistem 6 detik sebelum gelombang sekunder yang mengguncang itu terasa. Begitu, Pak? Betul, Ibu. Seperti itu. Betul, Ibu. Oke, monggo Mas Daryono dijelaskan. Gimana izin Ibu Kepala, Pak Deputi, bahwa Bapak sekalian, bahwa saat ini BMKG sedang mengembangkan sistem Indonesia Earthquake Early Warning System. Jadi sistem peringatan dini gempa bumi. Ini bukan prediksi, tapi kita akan mendapatkan informasi waktu tiba gelombang shear. Nah, gelombang shear itu memiliki karakteristik destruktif karena arah lambatnya itu tegak lurus dengan arah lambatnya. Jadi goncangan
gempa itu ada dua utamanya. Yang pertama kali datang adalah gelombang premier atau pressure, menekan. Kalau beberapa detik kemudian akan muncul gelombang shear, geser. Nah, dua gelombang ini yang memiliki karakter destruktif, bisa merobohkan rumah, itu adalah gelombang shear yang datang beberapa detik setelah gelombang pressure. Gelombang shear atau sekunder, yang sekunder. premier itu primer atau pressure akibat gerakan. Ya pemirsa, barusan kita mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana gempa tersebut dikonfirmasi yakni magnitudo 4,6 dan gempa tersebut terjadi pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat atau pagi tadi. Dan pusat gempa sendiri berada pada 24 km barat laut Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman yang sudah diupdate yakni 10 km. Ini berdasarkan tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Adapun gempa yang tadi pagi ini terjadi berdurasi singkat, namun gempa tersebut terasa hingga ke wilayah Jabodetabek. Tapi sebelumnya pemirsa, sehari sebelumnya memang gempa juga sudah mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang juga berdekatan dengan Kabupaten Sukabumi dengan magnitudo 4,3 pada Rabu pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono juga menyatakan bahwa gempa ini merupakan gempa bumi dangkal atau jenis gempa bumi dangkal yang diakibatkan aktivitas sesar lempeng bumi. Dan kemudian sejauh ini sampai dengan hari ini sudah ada 50 kali gempa di lokasi yang berdekatan dengan titik gempa yang ada di Sukabumi. Selain itu tadi pihak BMKG juga menyatakan menguji coba sistem peringatan dini gempa, namun uji coba sistem ini masih belum final. Dan nantinya cara kerjanya bahwa untuk sistem tersebut akan mendapatkan informasi ketika gelombang tiba atau yang disebut sebagai gelombang primer atau gelombang pressure, dan kemudian beberapa detik setelahnya akan bisa mengindikasi lagi ketika ada gelombang shear atau gelombang sekunder yang dapat diidentifikasi beberapa detik setelah gelombang primer ini didapatkan sinyalnya begitu pemirsa. Dan sampai dengan saat ini pihak BMKG sendiri masih belum memberikan keterangan informasi resmi bagaimana dampak dari gempa yang terjadi tadi pagi. Apakah ada korban jiwa, itu juga belum dikonfirmasi atau disampaikan oleh pihak BMKG. Namun di visual yang saat ini Anda saksikan di layar televisi adalah salah satu keadaan di salah satu rumah yang terdampak akibat gempa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang juga sudah diupdate di akun resmi dari ex-BMKG, di mana ada semacam runtuhan tembok atau dinding begitu pemirsa. Dan tadi bahkan ada juga di bagian teras di salah satu pojok rumah yang bahkan ini juga mengalami, nah ini gambarnya mengalami reruntuhan. Bahkan itu setengah dari dinding yang berdiri tersebut roboh begitu pemirsa. Dan sebagian atapnya juga terlihat roboh. Tapi kami masih belum bisa mengkonfirmasi bagaimana dengan jumlah korban, belum ada laporan resmi yang disampaikan oleh BMKG. Dan pemirsa, informasi terkait dengan update gempa bumi di Kabupaten Sukabumi masih akan kami kabarkan untuk Anda dan update untuk Anda di program-program Metro TV berikutnya. Saya Jason Sambo, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.